Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aksofi dimanapun kalian berada, sholat merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim di dunia yang telah baligh. Ibadah sholat ini bahkan diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang sakit. Dalam agama Islam, sholat bahkan dikatakan sebagai tiang agama. Sholat juga merupakan amalan pertama kali akan dihisab di akhirat bagi umat muslim. Selain ibadah wajib sholat yang berjumlah 5 waktu dalam sehari, terdapat deretan ibadah sholat sunnah yang bisa dikerjakan untuk memetik pahala lebih atau bahkan dikerjakan sesuai dengan kondisi tertentu. Adapun 11 macam sholat sunnah tersebut adalah: yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad atau yang ditekankan untuk selalu dilaksanakan, dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau tidak ditekankan untuk selalu dilaksanakan. Contoh-contoh sholat sunnah rawatib yang muakkad diantaranya: sholat sunnah fajar atau sholat sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur, sholat ba'diyah atau sesudah maghrib, dan sholat ba'diyah isya. Terkait sholat sunnah fajar atau sebelum subuh, Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad diantaranya: sholat qobliyah atau sebelum asar, sholat qobliyah atau sebelum maghrib, dan sholat qobliyah atau sebelum isya. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat witir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ahlul Quran atau kaum muslimin, kerjakanlah sholat witir atau ganjil, karena Allah itu ganjil dan menyukai hal yang ganjil." Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama sepakat bahwa waktu mengerjakan sholat witir adalah setelah sholat isya sampai sholat fajar. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak dapat bangun di akhir malam, hendaknya ia mengerjakan sholat witir di awal malam. Barang siapa di antara kalian yang yakin dirinya dapat bangun di akhir malam, hendaknya ia mengerjakan sholat witir di akhir malam. Hal itu karena sholat yang dikerjakan di akhir malam dihadiri oleh malaikat dan merupakan sholat yang lebih utama." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail atau sholat malam juga biasa disebut sholat tahajud. Boleh dikerjakan di awal pertengahan atau akhir malam selama dikerjakan setelah sholat isya. Tetapi ada waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat malam, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhan kita Azza wa Jalla turun setiap malam ke langit dunia ini pada sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, siapa yang pada saat ini berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang pada saat ini meminta kepadaku, aku akan memberikan apa yang dimintanya. Dan siapa yang pada saat ini memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosanya." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sholat tarawih. Sholat tarawih disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih dikerjakan 2 rakaat setelah sholat isya sebelum mengerjakan sholat witir. Waktunya berlangsung sampai akhir malam. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh juga dikerjakan sendiri-sendiri. Tetapi mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid adalah lebih utama menurut mayoritas ulama. Kelima, sholat duha. Waktu mengerjakan sholat duha dimulai ketika matahari meninggi setinggi ujung tombak atau kurang lebih pukul 8 pagi dan berakhir ketika matahari mulai bergeser dari tengah hari atau waktu zuhur. Disunnahkan mengerjakan sholat duha ketika matahari sedang meninggi dan ketika panas yang menyengat. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
datang mengunjungi penduduk Kuba ketika mereka sedang mengerjakan sholat duha. Lalu beliau bersabda, "Sholat orang-orang yang bertaubat adalah di waktu duha ketika anak-anak unta merasakan panasnya matahari." Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan sholat duha yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap pagi, semua persendian yang ada di dalam tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap ucapan tasbih merupakan sedekah, setiap ucapan tahmid merupakan sedekah, setiap ucapan tahlil merupakan sedekah, setiap ucapan takbir merupakan sedekah, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan merupakan sedekah, melarang orang melakukan kemungkaran merupakan sedekah, dan semua persendian yang harus dikeluarkan sedekahnya itu cukup terpenuhi sedekahnya dengan 2 rakaat sholat duha yang ia kerjakan." Hadis riwayat Muslim. 6. Sholat istikharah. Orang yang hendak melakukan sesuatu yang mubah, tetapi kebaikan dari sesuatu itu tidak jelas baginya, maka disunnahkan untuk mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah atau sholat istikharah selain sholat fardu. 2 rakaat sholat istikharah ini boleh dikerjakan kapan saja, baik di malam hari maupun di siang hari. Tujuan dari sholat istikharah ini adalah sholat untuk memohon pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memohon pilihan yang terbaik kepada Allah hendaknya meninggalkan pilihannya sendiri. Jika tidak demikian, maka ia bukanlah orang yang memohon pilihan terbaik kepada Allah. Bahkan, ia tidak tulus dalam memohon pilihan, tidak tulus mengakui ketidaktahuan dan ketidakkekuasaannya, serta tidak tulus mengakui kemahakuasaan dan kemahatahuan Allah. Apabila ia benar-benar tulus memohon pilihan kepada Allah, maka sepatutnya ia melepaskan diri dari segala pilihannya sendiri. Ketujuh, sholat tasbih. Sholat tasbih sangat dianjurkan dan disunahkan untuk dikerjakan di setiap waktu. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku berikan, aku khususkan, dan aku ajarkan suatu perbuatan yang dapat menghapus 10 macam dosamu. Jika engkau mengerjakannya, Allah pasti akan mengampuni dosamu yang pertama, yang terakhir, yang lalu, yang baru, yang kau lakukan dengan tidak sengaja, yang kau lakukan dengan sengaja, yang kecil, yang besar, yang kau lakukan secara tersembunyi, dan yang kau lakukan secara terang-terangan. Itu semua 10 macam dosamu. Hendaklah engkau mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Di dalam setiap rakaat, bacalah surat Al-Fatihah dan 1 surat yang lainnya. Jika engkau telah selesai membaca Al-Quran di rakaat yang pertama, ucapkanlah sambil berdiri, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak 15 kali. Kemudian rukuklah, dan sambil ruku, ucapkan kalimat itu sebanyak 10 kali. Kemudian bangkit dari ruku, lalu ucapkan kalimat itu sebanyak 10 kali sambil berdiri. Kemudian bersujudlah, dan sambil bersujud, ucapkanlah kalimat itu sebanyak 10 kali. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud, dan sambil duduk, ucapkanlah kalimat itu sebanyak 10 kali. Kemudian bersujudlah kembali, dan ucapkan kalimat itu sebanyak 10 kali sambil bersujud. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud, dan ucapkanlah kalimat itu sebanyak 10 kali. Jadi, kalimat itu diucapkan sebanyak 75 kali dalam setiap 1 rakaat. Lakukanlah hal itu di dalam 4 rakaat. Apabila engkau dapat mengerjakan sholat tasbih itu setiap hari, maka kerjakanlah. Jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah sekali dalam 1 Jumat atau 1 pekan.
Jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah sekali dalam setahun. Jika engkau tidak mampu mengerjakannya sekali dalam setahun, maka kerjakanlah sekali dalam seumur hidupmu. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Salat hajat. Salat hajat adalah salat yang dilakukan apabila kita memiliki suatu keinginan atau hajat. Ahmad meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya, baik cepat maupun lambat. Hadis riwayat Ahmad. 9. Sholat taubat. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang telah melakukan suatu dosa, kemudian ia bangkit untuk bersuci dan mengerjakan sholat, memohon ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Daud. 10. Sholat gerhana. Para ulama telah sepakat bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Yang lebih utama adalah dikerjakan dengan berjamaah. Waktu pengerjaan sholat gerhana adalah ketika terjadi gerhana, baik matahari maupun bulan, mulai terjadi atau berlangsung sampai matahari ataupun rembulan tampak atau muncul kembali. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat gerhana dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Di dalam setiap 1 rakaat dilakukan 2 kali ruku. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid. Beliau berdiri dan bertakbir. Kaum muslimin berbaris di belakang beliau. Lalu beliau membaca bacaan Al-Quran yang panjang. Beliau kemudian bertakbir dan melakukan ruku yang cukup lama, tetapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian beliau bangkit dari ruku, seraya berucap, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau berdiri dan membaca bacaan yang panjang, tetapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian beliau bertakbir, lalu melakukan ruku kembali, yang lebih singkat daripada ruku yang pertama. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau bersujud. Kemudian beliau mengerjakan 1 rakaat lagi sama dengan rakaat yang pertama, hingga beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Kemudian matahari tampak atau muncul kembali sebelum beliau menyelesaikan sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. 11. Sholat istisqa. Al-istisqa atau istisqa artinya meminta siraman air. Tetapi yang dimaksud dengan istisqa dalam pembahasan ini adalah sholat yang ditujukan untuk meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi kemarau panjang. Imam bersama makmum mengerjakan sholat istisqa kapan saja, selama bukan di waktu karohah atau waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Pada rakaat pertama, imam membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Alaq dengan suara yang keras. Pada rakaat kedua, imam membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah, kemudian imam berkhutbah. Apabila imam telah selesai menyampaikan khutbahnya, semua muslim hendaknya mengubah posisi selendang mereka. Selendang yang sedianya berada di atas pundak kanan, mereka letakkan di atas pundak kiri, dan selendang yang sedianya berada di atas pundak kiri, diletakkan di atas pundak kanan. Mereka menghadapkan wajah ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah, seraya mengangkat kedua tangan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk meminta hujan kepada Allah.
Lalu beliau mengerjakan sholat bersama kami sebanyak 2 rakaat tanpa dikumandangkan azan dan iqomah terlebih dahulu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami, lalu berdoa dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, seraya mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau mengubah posisi selendangnya. Selendang yang sedianya berada di atas pundak kanan beliau diletakkan di atas pundak kiri, dan selendang yang sedianya berada di atas pundak kiri diletakkan di atas pundak kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah pembahasan tentang 11 macam sholat sunnah yang perlu kita ketahui. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.